Para narasumber yang kami muliakan, para tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, ustaz, ustazah, para tuan guru, para peserta, terutama adik-adik usia muda. Saya yang sudah berumur 60 tahun senang sekali lihat orang-orang muda menaruh perhatian besar pada acara filantropi ini. Pak moderator yang kami muliakan, untuk menghemat waktu, saya langsung pada poinnya saja. Insya Allah pandemi kita akan segera berakhir, bergeser menjadi endemi. Itu tidak apa-apa, insya Allah. Ya. Pada kesempatan ini, sebagai keynote speaker, saya akan mengaitkan filantropi dengan peluang dan tantangan dari aspek demografi, teknologi, dan ISF. ISF ini sudah semakin populer, Islamic Social Funds atau Islamic Social Finance. Intinya adalah zakat dan wakaf. Dalam pengelolaan keuangan publik, masyarakat membayar pajak kepada negara dan negara mengembalikan dana pajak itu lewat proyek-proyek APBN. Ini disebut sektor fiskal. Lalu ada aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak langsung melibatkan negara dan dimediasi oleh perbankan. Nah, perputaran dana lewat perbankan ini dikendalikan oleh Bank Sentral. Kalau di kita, Bank Indonesia, ini sektor moneter. Jadi orang sudah sangat paham sektor fiskal, sektor moneter. Itu. Beberapa tahun lalu, pertemuan para gubernur Bank Sentral sedunia dari Indonesia, Gubernur BI. Gubernur BI memaparkan laporan selain aspek fiskal, aspek moneter, dia masukkan laporan tentang ISF, Islamic Social Finance, dan banyak orang kaget. Apa maksudnya itu? Dia bilang, karena yang kami amati di Indonesia, ada perputaran uang yang tidak masuk kategori fiskal, tidak masuk kategori moneter. Dia berada di bawah dan jumlahnya besar. Dan kalau tidak kita awasi, kita cermati dengan baik, maka kita akan gagal memotret aktivitas keuangan di negeri kita. Intinya adalah zakat dan wakaf. Itu. Krisis moneter tahun 97-98. Banyak negara menghadapi problem berat, terutama dari aspek sosial, kerusahan sosial. Krisis mortgage di Amerika berimbas pada keuangan dunia, atau pandemi COVID ini banyak menyebabkan ekonomi tersendat, kehilangan lapangan kerja, dan terjadi kerusuhan sosial. Tapi di Indonesia, tiga semua itu tidak banyak menimbulkan kegoncangan sosial. Karena apa? Karena dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf terus berputar di masyarakat, menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Maka dana ini tidak bisa dianggap sepele lagi. Apalagi tadi dikatakan potensi zakat saja, kalau yang saya dengar dari Dirjen Bimas Islam, yang mereka punya Balitbank melakukan penelitian pengembangan di Kemenak, itu sudah 330 triliun. Nah, aset wakaf itu sudah 4.000 triliun. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, dia betul-betul menjadi sumber pendanaan yang efektif. Nah, sekarang saya ingin masuk ke demografinya dulu. Nah, adik-adik mahasiswa, terutama yang mahasiswa, tentu akrab dengan data. Jumlah manusia di muka bumi pertama kali mencapai jumlah 1 miliar, 1 billion, itu tahun 1804. Dan manusia mencapai jumlah 2 miliar itu 1927. Berarti 123 tahun untuk mencapai kelipatan miliar kedua. Tapi mencapai miliar ketiga itu hanya perlu 33 tahun. Mencapai miliar keempat itu hanya perlu 14 tahun. Mencapai miliar kelima jadi hanya sekitar 13 tahunan tambah 1 miliar. 13 tahun 1 miliar. 12-13 tahun tambah 1 miliar. Penduduk itu begitu cepat. Supaya lebih seru, grafiknya saya perpanjang. Sepanjang kehadiran manusia sejak 2 juta tahun lalu, jumlah manusia tidak pernah mencapai 1 miliar kecuali 1804.
Tetapi setelah 2 juta tahun mencapai 1 miliar, hanya perlu 200 tahun untuk mencapai miliar yang berikutnya, 7 miliar berikutnya. Grafik ini loh yang menarik. Tidak pernah dalam sejarah manusia penduduk itu begitu cepat. Jadi kalau ada yang bilang kita harus dakwah, mengajak orang hidup sesuai Quran hadis seperti yang dilakukan di zaman Rasul, silakan. Muhammad menjadi Rasul tahun 610. Saat itu jumlah penduduk dunia masih berapa banyak? Penduduk Mekah Madinah berapa banyak? Bisa pertimbangkan. Nah sekarang tantangannya sudah lain. Jadi semangat hidup seperti di zaman Nabi itu jangan sampai melupakan adanya perbedaan konteks demografi. Itu ya. Yang hijau ini penduduk Amerika dari tahun ke tahun. Amerika dan Kanada, kuning ini Eropa, biru Afrika, dan Asia. Artinya jumlah penduduk yang mencapai 8 miliar sekarang ini, hampir 8 miliar, terbesar itu adanya di Asia. Ada Cina, sekitar 1,4 miliar, ada India, yang sebentar lagi akan melampaui Cina, ada Indonesia, yang akan menjadi 300 juta, ada Pakistan. Maka di wilayah Asia inilah, dengan populasi terbesar, muncul tantangan-tantangan yang harus kita atasi. Manusia memerlukan udara bersih, air bersih, makanan. Manusia di sini memerlukan tempat tinggal, pakaian, fasilitas kesehatan dan obat-obatan, pendidikan dan pekerjaan, transportasi. Dan semua ini, aktivitas transportasi, industri dan lain-lain membawa dampak pada tekanan lingkungan. Bayangin aja, kalau jumlah manusia itu menjadi 8 miliar, rata-rata satu orang di pagi hari buang air besar, itu 7 on. Nah kalau 8 miliar kali 7 on, itu jumlah aja berapa banyak. Ya. Maka pemerintah Cina bingung, 1,4 miliar penduduk, satu orang 7 on, berapa puluh ton, berapa ratus ton. Kalau dibuang begitu saja masuk ke dalam tanah, bakteri E. coli menyebar ke lingkungan. Bikin satu apartemen, berapa banyak penduduknya, kalau pagi masing-masing store 7 on, mau dikemanakan? Dialirkan ke sungai, pencemaran lingkungan. Maka harus diolah. Gas amoniaknya disalurkan menjadi pengganti mungkin gas-gas untuk masak di dapur, ya. Dan hasilnya itu ubah jadi pupuk. Ini tekanan terhadap lingkungan yang saya maksud, ya. Masalah agama dan rekreasi, masalah spiritualitas, karena katanya pembahasan seminar ini juga menyangkut masalah dakwah. Nah ini masalah agama. Apakah agama dengan tekanan kehidupan yang begini berat, jumlah penduduk begini tinggi, agama akan menjadi faktor yang membuat hidup lebih nyaman, atau justru agama membuat hidup menjadi lebih tidak aman? Di seluruh dunia sentimen semangat keberagamaan meningkat. Tapi apa yang terjadi? Meningkatnya fanatisme Hindu, umat Islam di India babak belur saat ini. Meningkatnya, ya, radikalisme itu bukan hanya dalam dunia Islam. Ya. Nah, oke. Indonesia, waktu proklamasi kemerdekaan 66 juta. Sekarang penduduk, sensus penduduk 2020 kemarin 270 juta. Tapi 7 November kemarin saya lihat statistik dari Worldometer, katanya Indonesia per 7 November sudah 277 juta. Dan diestimasi 2040-2050 kita akan mencapai 300 juta. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di muka bumi, juga khususnya di negara-negara Asia, termasuk yang paling penting di negara kita. Tetapi kita juga menghadapi kesenjangan ekonomi. Ini jumlah negara, ini negara-negara yang 50%, ya, yang 1% penduduk terkayanya di dalam satu negara itu 1% penduduk terkaya, tetapi menguasai kekayaan negara itu secara mayoritas. Rusia, ya, 1% orang kaya Rusia menguasai 74% kekayaan negara. Jadi ketika Rusia menjadi Uni Soviet, sistemnya itu totaliter, etatisme. Semua dikuasai oleh negara, oleh partai komunis. Rupanya para tokoh partai itu yang banyak korupsi. Ketika partai komunis dibubarkan,
Uni Soviet bubar menjadi federasi Rusia yang katanya demokratis, para tokoh partai itu lari ke luar negeri membawa aset-aset. Maka setelah bubarnya Uni Soviet antara tahun 92 sampai 95, jumlah orang kaya yang pertumbuhannya paling banyak di dunia itu terjadi di Rusia. Itu 3 anak saya sekolah di Singapura, karena itu kami harus sering ke Singapura, dan ngobrol-ngobrol, ternyata setiap ada apartemen baru, pusat properti baru, pembelinya Rusia dan Cina. Karena orang-orang Rusia, tokoh-tokoh partai komunis dulu yang sudah pada jadi kaya itu larikan aset ke Singapura. Dan anak saya berteman dengan orang-orang anak-anak Rusia. Anak-anak itu saling cerita. Enak kamu ya, bapakmu kaya sekali punya apartemen ini, punya properti ini. Apa anak-anak Rusia itu bilang? Iya, tapi kekayaan kami tidak bisa dibawa pulang ke Rusia. Kalau dibawa pulang ditangkap mereka oleh rakyatnya, diadili. Nah, itu. Oleh sebab itu, tidak menjadi jaminan pada sistem kapitalisme yang individualistik, aset kekayaan dikuasai oleh segelintir orang kapitalis. Dan pada sistem sosialis komunis, aset kekayaan dimiliki oleh rakyat. Tidak. Karena dimiliki oleh rakyat itu dalam arti dimiliki oleh negara lewat partai. Dan penguasa partai yang korup. Jadi tetap saja elit orang kaya ini yang dominan. Itu. Nah sekarang kita Indonesia sedang jadi rebutan. Kapitalis barat yang individualistik masuk dengan pendekatan korporasi-korporasi. Dari Cina masuk, kapitalisnya yang turun BUMN. Mereka memang nggak main individual. Itu UKM ditumbuhkan, tapi begitu besar menjadi korporasi besar, itu seperti Jack Ma-nya tangkap, asetnya disita. Yang harus kuat adalah BUMN. Tapi tetap saja itu menimbulkan ketimpangan. 1% orang terkaya menguasai 74% kekayaan di Rusia. Indonesia 1% orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan di Indonesia. Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria, itu teman saya. Waktu muda dulu kita sering main voli bareng-bareng. Itu. Dia cerita 75% tanah-tanah yang sudah tersertifikatkan itu hanya milik beberapa keluarga besar saja kok. Mereka punya bank tanah yang sangat luas. Pak Kamal lah yang orang properti paham tentang bank tanah itu. Ya. Nah ini problem, jumlah penduduk meningkat, tetapi kesenjangan pun sangat tinggi. Banyak orang yang sedikit orang bertambah kaya, banyak orang yang terus bertambah miskin. Filantropi, ini ladang amal soleh buat gerakan filantropi. Bagaimana melakukan advokasi pada orang-orang level bawah. Kemudian data lain, sensus penduduk di Indonesia tahun 80. Orang Indonesia yang tinggal di perkotaan hanya 1/5, 4/5 di desa. Sensus 2010, orang-orang desa bergeser ke kota. Desa mulai ditinggalkan. Sensus penduduk kemarin 2020, orang kota di sini. Artinya apa? Urbanisasi besar-besaran. Dengan urbanisasi besar-besaran, daerah ditinggal. Padahal daerah itu yang memberikan suplai makanan lewat sektor pertanian dan peternakan. Kalau orang tidak mau lagi bertani, tidak lagi mau beternak, Anda boleh punya militer yang hebat, IT yang kuat, tapi kalau perang nggak punya suplai logistik bagaimana? Nah itu nanti Pak Dr. Lamalisi yang akan lebih bahas aspek agronya itu. Ya. Oleh sebab itu negara-negara seperti Amerika, Perancis yang sangat liberal, silakan industri modern boleh tumbuh. Tetapi sektor agraria disubsidi. Buat apa punya nuklir? Begitu perang logistik nggak punya, makanan nggak punya, habis. Tetapi kita di sini subsidi untuk sektor-sektor itu banyak dicabutin. Ya, beras impor, garam impor, gula impor, semua impor. Nggak punya kedaulatan kita ini. Nah, ini juga dengan urbanisasi ini memberikan tantangan gaya hidup urban, masalah perumahan. Masalah pekerjaan, masalah perilaku sosial dan keagamaan. Nah, ini terkait dengan dakwah. Nah, karena tadi katanya seminar ini terkait dengan pendidikan, pertanian, dan dakwah. Juga anak-anak umur 0 sampai 15 tahun, ini sensus tahun 2020, jumlahnya sekian. Ini 16 sampai 30.
ini 31 sampai 45, ini 45 sampai 60, 60 sampai 75, ini di atas 75. Saya golongan di sini rupanya. Di Indonesia jumlahnya sekian. Tapi yang terbanyak itu ada di sini. Ada di sini. Dan ini usia-usia produktif. Yang dijanjikan ya, bahwa kita akan memiliki bonus demografis. Artinya, orang-orang yang berusia produktif antara umur 16 sampai 60 tahun, ya, sebelum dia pensiun, jumlah mereka menjadi jumlah terbesar, lebih besar daripada jumlah orang tua atau jumlah anak-anak. Oh, bangga kita. Kapan terjadi? Sekitar 2030. Tapi jangan lupa, Afrika Selatan pernah mengalami ini. Dan mereka tidak bisa memanfaatkannya. Buat apa jumlahnya besar kalau ternyata tidak terdidik dengan baik? Tidak memiliki keterampilan, tidak mampu bekerja secara produktif. Jumlahnya besar, malah jadi beban tanggung jawab berat. Kalau mereka sakit kena pandemi, fasilitas kesehatan tidak cukup menampung. Ada saja satu pandemi, maka fasilitas kesehatan ambruk sistemnya. Tidak bisa menampung, karena jumlah yang besar ini ternyata orang-orang yang tidak produktif. Karena pendidikan yang lemah. Di sinilah masalah pendidikan menjadi krusial. Mereka yang disebut generasi alfa, yang lahir sesudah 2010. Oke. Nah, yang menarik, 64% orang-orang yang produktif. Tetapi diperkirakan data BPS 2009, Pusat Statistik, 58% tenaga kerja yang produktif itu cuma lulusan SLTP. Artinya wawasan pengetahuan rendah. Dan kita juga tahu, kemarin ujian SMP, ujian SMA. Ada UAN, ujian akhir nasional, ujian akhir nasional. Kalau anak-anak sekolah banyak yang tidak lulus, kepala sekolahnya dipecat. Pengurus yayasan akan marah. Kepala dinas dan pengawas pendidikan akan marah. Bupati marah. Karena itu dalam UAN kemarin, rame-rame semua diluluskan. Itu. Semua diluluskan. Dan apa yang terjadi? Banyak kita jumpai punya ijazah SMP tapi masih buta huruf. Baca tulis pun gak bisa. Masih itu kita jumpai. Tidak usah jauh-jauh daerah pelosok. Jabodetabek saja saya masih jumpai kok. Punya ijazah. Ya, dia schooling but not learning. Mereka bersekolah tetapi tidak belajar. Bedakan antara schooling dengan learning. Karena itu Anda nggak usah bangga dengan gelar S1, S2, S3. Belum tentu S2, S3 itu merupakan orang-orang cerdas. Itu bukan jaminan kecerdasan. Itu hanya untuk menunjukkan Anda sudah selesai sekolah pada sekolah yang paling tinggi. Karena setelah S3 nggak ada lagi sekolah. Sudah selesai sekolah, jadi doktor. Urusan cerdas belum tentu. Itu, ya, hati-hati. Ya, karena itu nggak usah terlalu bangga dengan S1, S2, S3. Samsung saja sudah S21, tenang-tenang aja, nggak bangga-bangga amat. Itu. Sekadar contoh, karena saya wakil ketua Komisi Pendidikan di MUI Pusat, dan kami menyoroti betul masalah pendidikan agama Islam ini. Ini sedang jadi diskusi kami. Ya. 2025 penduduk 280 juta. Kalau muslimnya 87%, berarti penduduk yang sekian, muslimnya 247 orang. Untuk membimbing umat sekian banyak, berapa banyak ulama yang diperlukan. Dan ulama itu harus punya kompetensi apa? Apa yang disebut ulama cuma bisa khutbah saja? Cuma bisa ceramah saja? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Untuk menangani jumlah penduduk yang terus banyak, dakwah ini tidak bisa mengandalkan ceramah. Harus menggunakan teknologi dong. Ya. Nah, pelatihan apa yang harus diberikan? Ada 888 pendidikan agama Islam di Indonesia. PTIN, STAIN, IAIN, UIN 58, yang swasta 830. Jumlah 888, kalau satu perguruan tinggi melahirkan 100 orang sarjana, dalam setahun ada 88.800 sarjana agama. Dan dalam 5 tahun sudah menjadi 444.000 sarjana agama. Ya, yang gelarnya termasuk SAG, ya, sarjana alam gaib dan segala macam katanya. Nah. Mau ngapain sarjana sebanyak ini? Mau jadi ASN di Kemenak, berapa daya tampungnya? Maka ASN membuat juga apa yang disebut penyuluh-penyuluh agama. Satu kecamatan 8 orang, bukan ASN, tapi didanai oleh APBN. Dan jumlahnya juga banyak juga.
Tapi kan tetap aja nggak bisa menyerap jumlah sekian. Terus kalau gitu mau ngapain lagi? Bikin lagi perguruan tinggi agama Islam. Bikin sekolah tinggi ilmu dakwah, bikin sekolah tinggi macam-macam, dan nanti menambah lagi produksi sarjana PTAI lagi, yang kemudian mau ngapain lagi? Ini kan terjadi seperti bola es. Makin membesar, makin membesar, makin membesar. Ini kami pikirkan ini, karena diam-diam banyak ini pengangguran terselubung. Akhirnya masuk ke berbagai, bikin ormas Islam, gerakan ini itu, dan ujung-ujungnya bikin ormas yang banyak. Sibuknya apa? Bikin proposal. Itu. Minta sumbangan ke sana kemari. Nah, apalagi kemudian politiking. Karena kalau sudah pendidikan tinggi, sudah dari desa urbanisasi ke kota, sudah berpendidikan tinggi, orang wajar dong ingin mengalami mobilitas vertikal. Naik kelas derajat sosialnya, menjadi lebih populer, menjadi lebih kaya. Ternyata aspek ekonomi tidak memberikan jalan untuk ke sana. Yang tercepat untuk mobilitas vertikal adalah berpolitik. Sebab di politik itulah duit berseliweran. Itu. Jadi sibuk berpolitik ini. Oke. Apa sebabnya? Ilmu agama masuk kategori ilmu normatif. Ilmu yang bersifat mengatur. Apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya. Apa yang halal, apa yang haram. Tapi norma supaya betul-betul bermanfaat menjadi solusi, norma ini harus direkayasa. Kalau nggak direkayasa, dia hanya menjadi norma saja. Tidak memberikan manfaat yang solutif. Dan engineering itu pada dasarnya memperkuat design thinking. Kemampuan membuat, mengembangkan desain. Apa itu engineering? Tidak usah dikaitkan harus mesin, harus matematika, fisika, bukan. Engineering itu pada dasarnya adalah penerapan. Apapun ilmu, teknologi, pengalaman itu kita terapkan, dan menerapkannya bagaimana? Caranya adalah dengan mengembangkan desain-desain. Sebentar, ini ada bagian yang mengganggu. Oke. Jadi pada dasarnya semua itu dikembangkan desainnya. Suatu norma itu harus didukung oleh desain. Mendesain objek, benda-benda, mendesain prosesnya, mendesain perilakunya. Baru terjadilah solusi yang mengatasi problem kehidupan. Bagaimana desainnya itu? Saya beri contoh saja. Nah, ini contoh praktisnya. Di berbagai pesantren diceramahkan dan ditempel di dinding-dinding gedung. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, kebersihan bagian dari iman. Ini norma. Tapi apakah kalau sudah diceramahin otomatis lingkungan pesantren jadi bersih? Tidak akan muncul kebersihan kecuali didesain sarananya. Di mana banyak manusia lalu lalang, di mana banyak manusia kumpul, sediakan tong-tong sampah. Sediakan alat-alat sapu dan serokan sampah. Kan kalau hari Ahad libur, orang tua datang nengokin santri, bawa adik, si adik, bawa makanan, kasih santrinya ajak makan. Selesai makan, ini sampahnya bagaimana? Kalau tidak disediakan sapu, tidak disediakan alat pembersih, tidak ada gantong, ya sampah itu ditinggal begitu saja. Ya, kemarin saya minta berhenti di lapangan ini Pak. Hari Sabtu kemarin selesai MTQ Korpri. Stop. Saya naik ke pagar, saya potret. Sampah. Sudah berapa hari nggak diatasi. Dan disitulah tempat dilombakannya Al-Quran yang sangat menekankan kebersihan. Barangkali sampai sekarang masih bisa dilihat tuh sampahnya. Nah, ini engineering ya. Jadi harus didesain sarananya, mesin dan alatnya, bahannya. Kalau cuma takwa, jujur, an-nazafatu minal iman, ini nggak diberesin bagaimana? Itu, ya. Bayar zakat. Sistem pelaporannya tidak jelas, akuntansinya tidak jelas, ujung-ujungnya uang zakat jadi jaket. Gitu. Nah, ingat loh, tahun 2005 itu ada sinetron Laku Keras. Apa itu? Sinetron
yang saya jadi komentatornya itu. Rahasia ilahi. Nah, itu menarik. Ceritanya ada orang meninggal dikubur. Pas malam hari kuburannya meledak. Mayatnya keluar, mukanya bolong-bolong. Setelah ditelusuri, ternyata dia adalah ustadz yang aktivis zakat, tapi uang zakat jadi jaket, katanya. Wah, serem nih sinetronnya, bagus. Saya jadi komentatornya gitu. Oke ya. Selain objeknya, sarana mesin alat ini gampang saja, prosesnya. An-nazafatu minal iman tidak akan tegak kalau tidak diorganisir, diorganisasi. Buat dong siapa yang bertanggung jawab tentang kebersihan. Petugasnya siapa, petugas kebersihan siapa, petugas law enforcementnya siapa. Kembangkan prosedurnya, sistemnya, aplikasinya. Dompet Duafa mengembangkan aplikasi zakat secara elektronik. Dalam 1 bulan perolehan zakat fitri itu just naik 30 miliar. Karena digunakan aplikasi yang elektronik. Regulasinya, peraturannya bagaimana? Dan peraturan harus ada sanksi. Gitu. Dan ujung-ujungnya, an-nazafatu minal iman itu akan tegak kalau ada sosialisasi, edukasi, dan habituasi, pembiasaan. Nah, jadi saya minta kepada para ustadz, jangan cuma jaga kebersihan, jujur, kita harus pikirkan, engineeringkan semua ini. Kan bicara engineering tidak selalu bicara tentang mesin, maka ada istilah social engineering. Ya, engineering sosial. Gampang lah itu. Kemudian yang saya sampaikan 10 menit lagi. Oke. Aspek teknologi. Dalam aspek teknologi ini, sebuah satelit bisa menghubungkan orang-orang di permukaan bumi yang luas. Jutaan orang bisa saling berkomunikasi, yang di gunung, yang di hutan, yang di laut. Bagaimana kalau satelit itu ternyata lebih dari satu, mengelilingi orbit bumi kita. Dan data PBB yang terkait tentang satelit mengatakan ada 4.600 satelit. Sehingga di mana titik-titik satelit itu koordinatnya, kalau dipetakan seperti inilah petanya. Bumi kita itu dikelilingi oleh satelit yang 4.000. Satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit militer, satelit intelijen, satelit riset, itu banyak. Semua. Artinya, semua satelit ini menyerap informasi dari muka bumi dan kemudian menembakkan balik. Kita di muka bumi ini kebanjiran informasi. Kita hidup di zaman abundance of information, keberlimpahan informasi. Dulu petani kentang di Dieng, Jawa Tengah, begitu panen dia bingung. Apakah kentang dijual ke Semarang, apakah ke Pekalongan atau ke Jogja? Jangan-jangan dibawa ke Semarang bersamaan kentang dari Ungaran pun panen turun ke sana, oversupply, harga jatuh. Dulu orang susah hidup, kurang informasi. Sekarang orang susah hidup, kebanyakan informasi. SMS kita tiap hari masuk, paling tidak 5, Anda terpilih menerima kredit tanpa agunan. Sebel banget. Ya. Emangnya kalau dapat kredit nggak bayar kita? Ya. Akhirnya muncullah pinjol. Akhirnya rumah pada kena sita. Ya. Ini kata Alvin Toffler, buta huruf abad 21 bukan nggak bisa baca. Banyak orang bisa baca, bisa nulis, tapi tidak bisa mengerti, tidak bisa mempelajari. Lagi-lagi kata-kata learning. Maka isu yang penting adalah learning ability, daya belajar, kemampuan belajar. Sekolah, they are schooling, but not learning. Banyak orang sekolah tapi nggak belajar. IoT, Internet of Things. Sebelum pandemi, 5 tahun berturut-turut, tiap tahun saya dan istri menghadiri konferensi terbesar sedunia tentang internet, Web Summit. Mulai dari Irlandia, Inggris, Jerman, sampai ke Portugal. Begitu pandemi yang nggak bisa keluar, nggak bisa keluar negeri. Nah, bertemu pakar-pakar internet, industri-industri, bahkan Sekjen PBB hadir, Perdana Menteri Inggris hadir, segala macam. Yang menarik adalah salah satu direktur di Vatikan pun hadir dan dia menceritakan bagaimana kami mengelola keuangan gereja Katolik seluruh dunia menggunakan internet. Gereja-gereja Katolik di pelosok-pelosok desa itu kan mewajibkan warganya zakat 10%, bukan 2,5%. Menurut Bible wajibnya itu 1/10. Dan mereka himpun sampai ke Vatikan, jumlahnya besar. Maka Vatikan punya bank sendiri. Maka Vatikan punya menteri luar negeri sendiri.
Maka Vatikan punya jaringan duta besar di berbagai negara. Di Jakarta pun ada Dubes Vatikan. Nah, dia adalah suatu negara. Maka ketika kemarin ribut, hati-hati dengan adanya ideologi transnasional. Apa itu ideologi transnasional? Yaitu struktur politik yang teokratis, yang bersifat ketuhanan, mengaitkan agama, dan transnasional sifatnya lintas negara. Sesungguhnya organisasi politik transnasional adalah Vatikan. Itu. Dia punya negara, dia punya jaringan diplomat, dia punya jaringan perbankan, dia punya jaringan lain-lain, dan itu transnasional, ideologi transnasional, dan aktif. Oke. Nah kembali, 3 tulang punggung internet, prosesor. Semakin canggih, kapasitasnya makin besar dan makin tinggi, bandwidth yang makin cepat, memori yang juga makin berlimpah. Semua itu memudahkan munculnya big data, segala macam data muncul. Nah, kalau datanya sudah banyak, tinggal dilakukan data mining. Dari tumpukan data di berbagai tempat, data diambil, diseleksi. Ini tentang psikologi, ini tentang agama, ini tentang politik, ini tentang ekspor migas, penambangan data. Data-data yang sudah ditambang itu dianalisis secara statistik. Dilihat mana yang mean, mana yang trend dan segala macam. Lakukan analisis regresi dan segala macam. Maka bisa didapat pola. Ada pattern recognition. Dan dari situ dikembangkan mesin-mesin ya atau perangkat-perangkat robotik. Dan bisa ketemu lagi mesin yang bisa belajar sendiri. Mesin dari pengalamannya dia bisa meningkatkan kualitasnya. Learning machine. Dan itu muncul menjadi artificial intelligence. Dan sekarang dikembangkan lagi blockchain. Nah, ini jangan main-main teknologi ini. Apa hubungannya dengan filantropi? Gitu kan? Nah, kita kan seminar filantropi. Nah, Dubai itu sudah meluncurkan artificial intelligence untuk fatwa. Nah, saya nggak mau paparkan ini lebih banyak karena nanti terlalu menyita waktu. Ya. Yang jelas dalam bidang future technology, 2 teknologi yang sangat mempengaruhi pembentukan digitek. Manusia kalau dibongkar dipreteli tersusun dari organ. Organ-organ tubuh dipreteli tersusun dari sel. Yang paling induk adalah sel induk atau stem cell. Stem cell pun berasal dari percampuran sperma dan ovum. Dan dalam sperma dan ovum ada karbohidrat, lemak, protein. Di antara rangkaian protein ada yang namanya DNA. Dan DNA inilah yang mengatur bagaimana sel-sel sperma dan sel ovum menjadi stem cell, menjadi sel saraf, menjadi sel pembuluh, menjadi sel darah, dan DNA ini yang mengatur bagaimana sel tubuh berkembang menjadi organ, mengatur pembentukan tubuh, apakah orang jadi jangkung atau pendek, jadi hitam atau putih, bulunya lebat atau dia sulit berbulu, ya. Nah, kaki seperti kaki meja, nggak ada bulunya misalnya. Nah, ini DNA. DNA ini, saya mau beralih dulu soal agama. Ternyata makhluk yang memiliki DNA paling mirip dengan manusia adalah babi dan simpanse. Tingkat kemiripannya 98,4%. Lalu apa yang menyebabkan manusia berbeda dari 2 binatang ini? Bukan fisiknya, bukan fisik biologis. Kalau fisik biologis 98% mirip. Yang membedakan manusia adalah ruh yang ditiupkan yang masuk ke dalam. Di dalam ruh ada iman, di dalam ruh ada kecerdasan, di dalam ruh ada akhlak. Kalau sampai iman, akhlak, rohaniah rusak, maka fisik nggak jauh beda. Itu sebabnya dalam surat Al-Maidah Allah katakan ada orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah karena ruhnya udah rusak semua. Ya kalau ruhnya udah rusak semua, iman, akhlak rusak, mereka jadi saja simpanse dan babi. Karena memang secara DNA udah mirip keduanya. Nah, bicara tentang DNA, nah ini kaitannya. Tahun 90 sampai 2003 dilakukan riset selama 13 tahun, melibatkan ribuan peneliti dan biaya yang mahal hanya untuk meneliti rangkaian DNA satu orang, bagaimana rangkaian DNA-nya. Dan setelah berhasil ditemukan DNA, ternyata data yang bisa dikumpulkan 300 GB. Ini satu orang. 300 GB data. Bagaimana kalau penduduk Indonesia 277 juta? Berapa gigabyte ini? Apakah bisa diatasi? Bisa. Karena sekarang memori makin besar.
data-data kependudukan dan segala macam dengan mudah. Kan Kementerian Dalam Negeri kehilangan data kependudukan hanya dengan satu portable disk. Itu. Oke. Nah, dengan bantuan Digitek, Big Data dan Artificial, kebutuhan ini semua ternyata teratasi. Dulu satu orang saja DNA-nya diproses perlu biaya 2,7 miliar. Sekarang alat tes untuk DNA dijual secara online dengan harga $75. Di Jakarta saya lihat sudah dijual 1,4 juta. Beli alat itu, kita lakukan tes, kita ketahuan DNA kita ke sini. Kita banyak di sini, maka Najwa Shihab kan pernah mengungkapkan dirinya yang keturunan Arab, ternyata DNA yang mayoritas pada dirinya itu Cina. Bisa. Jadi yang 2,7 miliar itu biaya sebelumnya itu dengan teknologi ya, yang 2,7 miliar sekarang hanya sekitar 1 juta. Dan dengan itu garis keturunan, riwayat penyakit dan segala macam. Kalau Anda ke Jakarta, ada seorang dokter punya Jakarta Medical Center, ahli ginjal, konsultan ginjal. Dia punya lebih dari 100 klinik. Itu kawan baik saya juga. Dia katakan sekarang masalah pengobatan ginjal lari ke DNA. Karena setiap orang itu punya potensi penyakit yang spesifik. Kalau orang DNA-nya ini umur di atas 50 akan diabetes. Orang DNA begini di atas 50 potensi darah tinggi. Umur sekian, jadi nanti pengobatan itu menjadi sangat individual. Maksud saya, bisa nggak kita dapetin data DNA? Orang yang begini senangnya wakaf, yang begini senangnya zakat. Nah, kalau udah ketahuan peta DNA-nya, jangan ditawarin zakat. Begitu. Nah, dia senangnya wakaf. Nah, wakafnya apa? Wakaf rumah sakit. Wakaf apa? Wakaf industri. Ya, wakafnya wakaf apa? Setiap orang itu dari DNA, bukan saja penyakit, tapi bakat, minat, kecenderungan. Dan kenapa dunia zakat wakaf tidak memanfaatkan ini? Oh, itu terlalu jauh Pak, itu sulit. Tidak sulit. Teknologi semakin mudah. Ya, termasuk yang sekarang namanya teknologi apa tadi? Blockchain. Dompet duafa sedang di-approach, termasuk Muhammadiyah dan NU. Ada satu orang dari Islamic Banking and Finance mengembangkan teknologi kripto sosial. Ini bukan cryptocurrency, ini kripto sosial. Nah, paling gampangnya begini. Di Jakarta, masih banyak orang tidak tertolong dibawa ke rumah sakit karena ambulan terlalu sedikit. Kalau dompet duafa sebagai lembaga filantropi datang kepada para donatur. Donatur, sumbang dong untuk beli ambulan. Bagaimana saya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ambulan ini perlu? Susah. Ternyata apa yang mereka lakukan? Kita, dompet duafa, NU Muhammadiyah, lain-lain ditawarkan. Setiap ambulan dipasangi RFID, Radio Frequency Identification. Dipasang di mobil ambulan, nyambung ke satelit. Maka kemana mobil ambulan itu pergi tiap hari, bisa dideteksi. Apakah secara visual, atau dia secara data saja, berapa kilometer. Sekian kilometer perjalanan ambulan itu dalam 1 tahun, itu dikonversi datanya masukkan dalam kripto sosial. Nah, data kripto itu akan dia ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan besar kelas dunia. Ayo sumbang ambulan. Kenapa? Nih, Jakarta kekurangan ambulan. Apa buktinya? Ini datanya. Kalau saya sumbang duit untuk beli ambulan, apa bukti bahwa duit saya betul-betul jadi ambulan dan betul-betul bermanfaat? Maka di situ dalam hal ini kripto sosial hanya digunakan sebagai alat metrik, alat pengukuran. Tahap pertama, pokoknya kemana tuh ambulan bergerak, dihitung deh kilometernya. Bahwa bergeraknya ternyata ngangkut beras begitu, atau ngangkut relawan ke daerah bencana, bukan ngangkut orang sakit, nggak apa-apa. Tapi nanti akan dispesifikasikan, bisa saja tiap bulan dipasangi kamera CCTV, bisa ketahuan sedang bawa pasien sakit atau tidak. Tapi ini contoh penggunaan teknologi untuk filantropi. Mengumpulkan data, mengumpulkan dana sumbangan-sumbangan untuk ambulan menggunakan cryptocurrency. Crypto social currency ya, crypto sosial. Dan Malaysia sudah setuju, Indonesia setuju, negara-negara Eropa juga sudah banyak setuju penggunaan itu. Insya Allah sebentar lagi itu akan mewujud. Itu ya. Ini contoh. Jadi penggunaan data baik bio maupun yang sifatnya infotek maupun biotek
Ya, itu bisa kok untuk digunakan bagi filantropi. Saya pikir cukup. Terakhir. Nah, kegiatan filantropi ini selalu gunakan semangat pentahelix. Penta itu 5 bahasa Latinnya. Ada pemerintah, ada komunitas, ada NGO, ada bisnis, ada media. Itu harus. Ya. Saya diamanahkan juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Ahmad Wardi. Dan Rumah Sakit Ahmad Wardi adalah rumah sakit wakaf pertama di Indonesia yang paling sukses saat ini. Bahkan Provinsi Banten tidak punya rumah sakit macam itu. Berangkat dari seorang ustadz, Pak Ahmad Wardi, wakafkan tanah 3.000 meter, hanya 3.000. Nah, setelah anak dia mati, meninggal dunia, anak-anaknya jadi pengusaha dan lain-lain, tanah itu diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini tuh jadi rumah sakit. BWI bikin bangunan rumah sakit. Setelah berdiri bangunan, mungkin ada problem teknis dan lain-lain, tidak bisa dilanjutkan. Maka bangunan itu lebih dari 3 tahun terbengkalai. Diserahkan kepada dompet duafa. Ini wakaf, mau nggak ambil alih pengelolaannya? Oke, kami ambil alih. Ya. Alang-alang yang setinggi manusia dibersihkan, seluruh dinding di dalam bangunan itu warnanya hitam. Oleh kotoran walet, karena sudah jadi sarang walet. Dan walet diusir tidak mau pergi, oleh petugas dicari di mana, dapatlah induknya itu. Maaf, bukan walet, kelelawar. Dapatlah induk kelelawar sebesar 2 paha manusia. 2 kali paha, besar. Ini yang membuat kelelawar anak buahnya nggak mau pergi. Nah, induknya itu diambil oleh tukang-tukang bangunan, disembelih, disate, dibakar. Barulah kelelawar yang lain bubar. Itu, ya. Nah, dijadikan rumah sakit mata. Didatangkan dokter mata, digaji secara profesional. Nah, kalau rumah sakit sudah ada, dokter dan tenaga kesehatannya harus dibayar normal, berarti harus ada operasi rumah sakit, harus ada kegiatan. Nah, dari mana kegiatannya? Ternyata di Provinsi Banten banyak nelayan dan petani yang sakit katarak. Karena sering terbuka di laut tanpa matahari, tanpa sunglasses, tanpa kacamata hitam, kena papar matahari. Itu. Nah, para duafa yang sakit katarak ini datangkan ke situ, operasikan. Lalu siapa yang mendanai? Dananya dana zakat. Gitu. Jadi dana zakat membiayai operasi sakit mata untuk para duafa. Sah. Dengan itu rumah sakit zakat bisa berputar. Dokternya bisa digaji. Cukup. Sudah ada keahlian. Buka juga fasilitas untuk masyarakat umum. Masyarakat umum, silakan operasi katarak di sini. Biayanya murah. Saya operasi katarak di Jakarta E-Center di Menteng 21 juta. Begitu saya datang ke sana, semua mesinnya sama, teknologinya sama. Karena sedang dipasang mesin baru, karena background saya juga dulu STM penerbangan, orang teknik, saya tanya sama teknisinya, ini mesin dari mana? Oh, ini sama. Dan biaya operasi katarak yang 21 juta di sana 9 juta. Langsung saya minta operasi di sana, semua di foto-foto, hasil foto saya upload ke Facebook, ke media sosial. Orang-orang yang mau katarak di sini saja 9 juta daripada di Menteng 21 juta. Jarak cuma 1,5 jam. Ramai orang datang ke sana. Maka duit bisa masuk dari BPJS segala macam. Apalagi rupanya dengan masuk media dan komunikasi, ada badan wakaf dari Kuwait datang satu rombongan. Apa kata orang-orang Kuwait? Kami punya dana. Apa problem di sini? Ini jutaan orang sakit katarak. Berapa biaya operasi? 3,5 juta realnya. Kalau begitu saya minta sekian ribu orang per tahun dioperasi. Dananya kami yang bayarin. Berkembanglah dari rumah sakit katarak menjadi retina center. Menjadi glaukoma center. Perlu beli mesin puluhan miliar. Cari dana. Dari mana? Dari wakaf. Wakafnya bagaimana? Koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tidak punya dana untuk kegiatan sosial, tapi dia bisa membuat surat utang surat utang negara dikerjasamakan dengan BWI, jadilah sukuk dan segala macam, mengalir lagi dana. Nah, ini contoh suatu proyek melibatkan pemerintah, komunitas, NGO, bisnis, media. Apapun jangan sendiri-sendiri. Ini harus masuk dalam benak kita. Jadi
filantropi itu harus dengan pendekatan pentahelix. Oke lah, katakanlah Basnas dan BWI sebagai agen pemerintah. Tetapi dompet duafa, ACT dan lain-lain itu mewakili NGO-nya. Lalu lewat pendekatan komunitas petani, komunitas peternak dan segala macam. Saya dengan Lembaga Amil Zakat di Medan sedang mengembangkan begini. Lembaga-lembaga zakat tarik uang, ya terima zakat, sedekah, ya. Uang itu untuk fakir miskin diberikan beras. Dari mana berasnya? Maka uang itu membeli beras dari toko-toko Cina. Toko-toko beras milik orang Cina itu. Jadi yang dapat duit banyak siapa? Kita ngumpulin zakatnya, ya, zakat buat beras orang miskin, tapi beli berasnya dari sini. Yang banyak untung dari sini. Kalau begitu, beli beras langsung ke petani. Kita datangi petani. Petani, kalau kalian panen, jual beras kepada kami, lembaga zakat. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Rupanya selama puluhan tahun sudah berhutang budi kepada pemilik penggilingan beras. Kalau di Medan disebutnya kilang. Apa sebab? Karena si petani dapat bibit dari dia, dapat pupuk dari dia, pestisida dari dia, semua sudah diijon. Maka begitu nanti panen, jual kepada dia. Bahkan dipancing, hal-hal yang di luar pertanian pun masuk. Setiap hari di desa-desa beredar mobil pick up, menawarkan kredit kipas angin, kredit oven microwave, kredit handphone. Maka para petani itu sudah terjebak oleh rente. Jadi mereka nggak bisa jual produknya kepada lembaga zakat. Lalu gimana solusinya? Solusinya kita datang ke desa itu, kita bikin penggilingan berasnya, bikin kilangnya. Kita sediakan pupuknya, sediakan bibitnya dan segala macam. Lah, lembaga amil zakat nggak ngerti pupuk, nggak ngerti bibit. Disitulah pentingnya kerjasama dengan akademisi. Komunitas ini masuk ke NGO ya. Satu lagi ini akademisi perguruan tinggi ya, diganti diubah. Para akademisi, kami minta mana pupuk-pupuk, ada nutrisi hayati, ada apa segala macam ya untuk meningkatkan produksi yang lain. Nah, ini saja contoh ya. Tolong yang NGO ini masukkan ke sini, NGO dan komunitas. Nah, di sininya masukkan perguruan tinggi atau akademisi. Nah, ini ada salah. Karena barusan saya bikin di meja terburu-buru ya. Demikian sekadar pengantar, mudah-mudahan ini bagaimana mengaitkannya dengan pertanian, mengaitkannya dengan pendidikan, mengaitkannya dengan dakwah itu ya harus kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.